Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di lama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Engkaulah Tuhan, Raja, dan Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami boleh bertemu dan kami boleh mengagungkan nama-Mu dan kami sekalian mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu dan biarlah firman-Mu itu menerangi setiap hati kami agar kami boleh merasakan betapa bahagianya kami ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Bagaimana, apa kabar? Tentu semua kita sehat dan kita ada di dalam bagian dari rencana Allah. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dan saya akan memberikan topiknya adalah berbahagia. Dan saya akan bacakan dari Lukas 11 ayat 27, siapa yang berbahagia itu? Dan ada dua sudut pandang yang berbeda yang kita akan dapat dari firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 11 ayat 27 sampai ayat 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini betul-betul kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu secara duniawi dan secara surgawi atau secara rohani. Intinya ialah semua hanya dinilai secara jasmani, ya. Jadi bermuara kepada hal lahiriah. Pernyataan dari perempuan itu tadi karena Yesus sedang berbicara, tiba-tiba dipotong pembicaraan itu
dan wanita ini pasti mendengar bagaimana Yesus sedang mengajar, sedang menyampaikan firman Tuhan, dan berbicara kepada banyak orang. Nah, tiba-tiba memotong pembicaraan itu, lalu dia berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Ini kalau kita lihat memang dari sisi duniawi, jasmani, ini memang sangat betul dan tepat. Tetapi Yesus tidak menilai dan tidak mengiyakan kebahagiaan yang dunia, yang jasmani alami. Dan dia dengan jelas berkata, "Aku bukan itu yang berbahagia, bukan secara lahiriah. Tetapi yang berbahagia dikatakan inilah dari sudut pandang surgawi, secara rohani, bahwa dikatakan tadi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya." Nah, perkataan atau jawaban ini tentu kalau kita teliti memang sangat kontradiksi. Bahagia secara duniawi dan bahagia secara rohani. Maka yang kita mau nilai adalah secara rohani. Kalau itu yang kita nilai, berarti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan tentang anak Allah, maka dia akan memberikan pemahaman, pengertian atau pengetahuan yang benar tentang siapa? Ya, tentang anak Allah. Bahwa anak Allah itulah dialah yang benar. Ya, kita mengenal dia dengan benar dan kita di dalam dia yang benar, dan kita juga memiliki Allah yang benar. Itu ada di dalam Yesus. Jadi sekarang kita harus melihat apa yang menjadi ucapan Yesus. Ya, ucapan perempuan yang berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau." Waktu itu perhatian banyak orang kepada hal yang duniawi. Tetapi sekarang Yesus tidak setuju dengan perkataan itu. Yang dia setuju dan itulah yang sesuai dengan firman Tuhan, bahwa yang berbahagia bukan secara lahiriah, tetapi yang berbahagia adalah secara rohani. Jadi saudaraku, kita akan melihat untuk memahami ini, karena kita melihat tadi ada sudut pandang yang berbeda, yang kontradiksi. Nah, untuk mengerti atau untuk lebih memahami ini, kita akan melihat ada konteks yang lain, tetap di dalam Injil, untuk kita bisa mengerti. Oh, inilah ya, bahwa sungguh benar-benar firman Tuhan itu berbicara tentang yang rohani, bukan yang jasmani. Karena yang jasmani itu bersifat sementara saja. Tapi kalau yang rohani adalah bersifat yang kekal. Dan saya akan bacakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan yang luar biasa ketika ia sedang mengajar. Tiba-tiba dikatakan di dalam Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Saya akan bacakan ayat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya sendiri berdiri di luar dan berusaha menemui dia.
Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ini juga dua sudut pandang yang berbeda. Hampir ada kemiripan, di mana Yesus sedang mengajar, sedang berbicara, tiba-tiba ada orang yang memberitahukan. Nah, begitu juga tadi di dalam Lukas 11 ayat 27 itu, bahwa ketika Yesus sedang berbicara, tiba-tiba seorang wanita juga memotong pembicaraan itu. Dan di dalam Matius 12 ini, ia sedang berbicara. Dan yang disampaikannya kepada Yesus, "Guru, lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin menemui engkau." Tapi jawaban Yesus, saudaraku, sangat luar biasa, bahwa yang menjadi saudara-saudaraku laki-laki dan saudara-saudaraku perempuan dan ibuku, inilah dia yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini saya mau katakan supaya kita bisa memahaminya, bahwa secara lahiriah atau secara garis turunan, ya, tidak ada kaitannya kepada hal-hal surgawi. Yang jasmani ini, yang duniawi ini, hanya bersifat sementara. Tetapi yang rohani, yaitu firman Allah, itulah yang membuat orang menjadi satu di dalam suatu kesatuan. Kita lihat di sini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, bahwa siapapun yang mendengar dan melakukan kehendak Bapa di surga, itulah dianggap, disetarakan menjadi saudara dari Yesus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan menjadi ibunya. Kalau saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga, berarti saudara adalah saudaranya Yesus, ibunya Yesus. Artinya ini membuat suatu kekeluargaan, suatu ikatan yang sangat luar biasa secara rohani. Kalau secara jasmani tentu kita tidak ada hubungan. Ya, secara darah tidak ada hubungan. Tetapi karena kita mendengar atau karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima firman Tuhan, maka kita sekarang menjadi saudaranya. Hendaknya saudaraku, ketika kita mendengar ini, harus memiliki hati yang terbuka. Saya akan mau, saya akan setia, saya akan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempraktekkan, melakukannya. Apakah itu? Yesus memberikan contoh dan yang luar biasa tentang pengampunan. Yesus itu mengampuni. Maka yang mendengarkan firman-Nya, kalau saudara dan saya melakukannya, yaitu mengampuni, maka kita ini bagian dari keluarga besar. Yang kedua, Yesus itu mengasihi. Ya.
Kalau Yesus mengasihi, maka saudara juga akan mengasihi. Kalau Yesus berbahagia, saudara juga harus berbahagia. Bukan secara jasmani, tapi berbahagia secara rohani. Maka itulah yang dikatakan bahwa Yesus itu memberi kelimpahan. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B-nya, bahwa aku datang memberi kepada mereka hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Nah, hidup berkelimpahan ini bukan jasmaninya, bukan lahirianya. Yang hidup berkelimpahan itu adalah secara rohani. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang tidak ada taranya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi, sekali lagi, jadilah saudara orang yang berbahagia, jadilah saudara orang yang menjadi sahabat atau menjadi saudara dan saudari daripada Yesus, maka kita akan melihat dan kita akan merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi kita. Dan sebagai masukan saja kepada saudaraku, karena dikatakan ada ibumu dan ada saudaramu di luar. Apakah benar bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki secara jasmani? Betul, kita akan melihat bahwa ketika Yesus sudah lahir, ya karena Maria itu dan Yusuf sah menjadi suami istri dan mereka melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Saya akan baca Markus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saja. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakannya oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi jelas Alkitab berkata bahwa Yesus secara manusia, secara jasmani, dia punya adik. Tadi disebut ada 4 laki-laki dan ada wanita, walaupun tidak disebut namanya. Yang menulis kitab Yakobus itu adalah adik Yesus. Kemudian juga Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Yang menulis kitab Yudas itu adalah adik Yesus. Jadi jelas saudaraku bahwa di sini kita tahu memang secara manusia Yesus punya saudara. Tetapi kalau seandainya seandainya adik-adiknya Yakobus, Yudas tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, di situ ada tadi ada 2 lagi. Ya, apakah mereka mendengarkan firman Tuhan atau percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, tidak ditulis ya. Tapi yang jelas bahwa ada 2. Mereka adalah percaya kepada Yesus. Jadi sekarang yang saya maksud, sekalipun Yesus punya adik, punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak menjadi saudara secara rohani. Tidak menjadi sahabat daripada Tuhan. Jadi yang penting di sini bukan tali persaudaraan secara jasmani. Tetapi yang paling penting adalah pertalian secara rohani. Saudara dan saya, pertaliannya tidak ada dengan Yesus secara jasmani, tetapi karena saudara percaya,
Karena saudara mendengar dan melakukan, maka tadi dikatakan kita ini adalah saudaranya dan kita ini adalah orang yang berbahagia. Kalau demikian, sebagai orang percaya, jadilah yang setia, jadilah yang tekun, jadilah orang yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita bagian dari keluarga besar. Maka Tuhan Yesus berkata, ya, di dunia ini saja kita sudah dianggap, kita sudah dinyatakan saudaranya, dan lebih lagi nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Maka dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu seperti anak yatim, tetapi aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana aku ada, di situ pun kamu akan berada. Saudara dan saya, satu hari, ya, kita akan berjumpa dengan dia kembali. Kita akan bersama-sama dengan dia di rumah Bapa yang sudah disediakan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, jadilah orang yang berbahagia, jadilah menjadi saudara daripada Yesus yang penuh dengan kemenangan dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini adalah hari yang diberkati, di mana kami sungguh-sungguh merasakan dan berkata, dan hambamu percaya siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kami dinilai atau kami mengalami kebahagiaan bukan karena hal-hal jasmani, tetapi kami memiliki kebahagiaan dan kami memiliki suatu ikatan saudara demi saudara kalau kami mendengarkan, memelihara firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Kami adalah penurut-penurut dari petunjuk yang Tuhan sudah berikan. Karena itu kami bersyukur hari ini, kami sekali lagi sangat berbahagia, sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.